Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode Liskos dengan mata kuliah penelitian operasional. Kami dari kelompok 3, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2022. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eni Aryani. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 3 yaitu dengan saya sendiri Fadila Omeda Putri NPM 21070 sebagai ketua. Ada saya Sabula Salma Nabila dengan NPM 21083 sebagai wakil ketua. Saya Muhammad Sandi Kurniawan dengan NPM 21100 sebagai anggota 1. Dan saya Ubaidillah dengan NPM 21101 sebagai anggota 2. Selanjutnya kita akan memasuki studi kasus. Pada metode Liskos kali ini, studi kasus yang diberikan adalah seperti berikut. Direktur Perusahaan Penerbangan merancang bahwa untuk melayani penerbangan di Jawa harus dibuka 4 lapangan udara, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Belambangan, sehingga pesawat dapat mengisi bahan bakar pada keempat lapangan terbang tersebut. Kebutuhan bahan bakar disuplai oleh 3 agen Pertamina, yaitu agen 1, agen 2, dan agen 3, yang masing-masing dapat menyediakan sebanyak 250.000 galon, 350.000 galon, dan 500.000 galon. Adapun masing-masing lapangan terbang diperkirakan akan membutuhkan bahan bakar yaitu Jakarta sebanyak 440.000 galon, Semarang sebanyak 330.000 galon, Surabaya sebanyak 220.000 galon, dan Belambangan sebanyak 110.000 galon. Harga bahan bakar per galon yang dijual pada masing-masing lapangan terbang oleh agen 1, agen 2, dan agen 3 adalah seperti tabel di bawah ini. Untuk agen 1 ke Jakarta sebesar Rp17, agen 1 ke Semarang sebesar Rp9, agen 1 ke Surabaya sebesar Rp10, dan agen 1 ke Belambangan Rp17. Untuk agen 2 ke Jakarta sebesar Rp13, agen 2 ke Semarang sebesar Rp10, agen 2 ke Surabaya sebesar Rp11, dan agen 2 ke Belambangan sebesar Rp7. Untuk agen 3 ke Jakarta sebesar Rp9, agen 3 ke Semarang sebesar Rp4, agen 3 ke Surabaya sebesar Rp10, dan agen 3 ke Belambangan sebesar Rp8. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama kita harus lakukan adalah menyamakan terlebih dahulu unit kapasitas dan unit permintaan pada studi kasus. Pada studi kasus kali ini, unit kapasitas dan unit permintaannya sudah sama sebesar 1.100.000. Selanjutnya kita akan melihat biaya terendah dan didapatkan pada tabel agen 3 ke Semarang. Kemudian kita memberikan nomor urut 1 pada tabel tersebut. Selanjutnya kita melihat unit kapasitas dan unit permintaannya, yang mana yang paling rendah dan didapatkan 330.000. Kemudian kita mencari lagi biaya terendah kedua dan didapatkan pada agen 2 ke Belambangan. Selanjutnya kita menaruh atau memberikan nomor urut 2 kepada tabel tersebut. Lalu kita melihat lagi unit kapasitas dan unit permintaannya, yang kecil yang mana, dan didapatkan pada permintaan sebesar 110.000. Selanjutnya kita melihat lagi biaya terkecil ke-3 dan didapatkan pada agen 3 ke Belambangan. Tetapi pada agen 3 ke Belambangan dikarenakan unit permintaannya sudah terpenuhi secara penuh, maka kita bisa mengkosonginya. Dan didapatkan lagi biaya terendah ketiga pada tabel agen 3 ke Jakarta. Kemudian kita bisa memberikan nomor urut 3 pada tabel tersebut. Lalu kita mencari lagi unit kapasitas atau unit permintaannya yang paling kecil dan didapatkan di sini sisa kapasitas sebesar 170.000. Kemudian kita mencari lagi biaya terkecil keempat dan didapatkan pada agen 1 ke Surabaya, agen 2 ke Semarang, dan agen 3 ke Surabaya. Untuk agen 2 ke Semarang, dikarenakan unit permintaan sudah terpenuhi secara penuh, maka kita bisa mengkosonginya. Dan di sini kami memilih untuk memberikan nomor urut 4 pada agen 1 ke Surabaya.
Lalu kemudian kita akan mencari lagi unit kapasitas atau unit permintaan yang paling kecil dan didapatkan di sini unit permintaan sebesar 220.000. Selanjutnya kita mencari lagi biaya terkecil kelima. Di sini kita bisa mendapatkan biaya unit terkecil kelima pada agen 2 ke Surabaya sebesar Rp11. Tetapi pada tabel ini dikarenakan unit permintaannya sudah terpenuhi, maka kita bisa mengkosonginya. Lalu kami mendapatkan biaya terkecil kelima sebesar Rp13 pada agen 2 ke Jakarta. Lalu, kemudian kita bisa memberikan nomor urut 5 kepada tabel tersebut. Lalu kita bisa melihat lagi unit kapasitas dan unit permintaannya yang kecil yang mana. Dan didapatkan di sini sisa kapasitas sebesar 240.000. Selanjutnya kita mencari lagi biaya terkecil ke-6 dan didapatkan di sini pada agen 1 ke Jakarta dan agen 1 ke Belambangan. Tetapi pada agen 1 ke Belambangan, dikarenakan Belambangan unit permintaannya sudah terpenuhi secara penuh, maka kita bisa mengkosonginya. Dan di sini kita bisa menaruh nomor urut 6 pada tabel agen 1 ke Jakarta. Kemudian kita melihat lagi unit kapasitas dan unit permintaannya pada tabel tersebut. Yang paling kecil yang mana, dan didapatkan di sini sisa kapasitas sebesar 30.000 unit. Nah, selanjutnya setelah tabelnya dibuat, kita hitung nilai fungsi tujuannya atau nilai Z-nya, yaitu nilai Z sama dengan 30.000 dikali 17 ditambah 220.000 dikali 10 ditambah 240.000 dikali 13 ditambah 110.000 dikali 7 ditambah 170.000 dikali 9 ditambah 330.000 dikali 4. Dan setelah dilakukan perhitungan, menghasilkan nilai Z sebesar 9.450.000. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan pengujian biaya transportasi. Yang pertama ada ski 4A1 Semarang dengan jalur A1 Semarang dikurangi A3 Semarang ditambah A3 Jakarta dikurangi A1 Jakarta. Dan setelah dihitung, menghasilkan nilai negatif 3. Yang kedua ada ski 4A1 Belambangan dengan jalur A1 Belambangan dikurangi A2 Belambangan ditambah A2 Jakarta dikurangi A1 Jakarta dan menghasilkan nilai 6. Yang ketiga ski 4A2 Semarang dengan jalur A2 Semarang dikurangi A3 Semarang ditambah A3 Jakarta dikurangi A2 Jakarta dan menghasilkan nilai 2. Lalu yang keempat ada ski 4A2 Surabaya dengan jalur A2 Surabaya dikurangi A2 Jakarta ditambah A1 Jakarta dikurangi A1 Surabaya dan menghasilkan nilai 5. Lalu yang keempat ada ski 4A3 Surabaya dengan jalur A3 Surabaya dikurangi A1 Surabaya ditambah A1 Jakarta dikurangi A3 Jakarta dan menghasilkan nilai 8. Lalu yang keenam ada ski 4A3 Belambangan dengan jalur A3 Belambangan dikurangi A2 Belambangan ditambah A2 Jakarta dikurangi A3 Jakarta dan menghasilkan nilai 5. Nah, dari keenam pengujian biaya transportasi tersebut masih ada nilai biaya transportasi yang negatif, yaitu pada ski 4A1 Semarang dengan nilai negatif 3. Nah, sehingga nilai Z pada biaya transportasi ini masih dianggap belum minimum, sehingga harus dilakukan iterasi selanjutnya. Setelah itu, dari biaya transportasi yang telah dipilih, maka dibuat tabel seperti ini. Untuk pengujian biaya yang telah dipilih yaitu terletak pada segi 4 agen 1 Jakarta dengan jalur agen 1 Jakarta, agen 1 Semarang, agen 3 Semarang, dan agen 3 Jakarta. Pada tabel jalur yang telah dipilih tadi, maka pada kotak negatif, pilih unit yang paling terkecil dan didapatkan pada agen 1 Jakarta seperti 30.000. Setelah itu dijumlahkan atau dikurangkan sesuai dengan tandanya pada setiap kotak yang telah dilewati jalur yang ada dan didapatkan agen 1 Semarang sebesar 30.000, agen 3 Semarang sebesar 300.000, dan agen 3 Jakarta sebesar 200.000. Lalu didapatkan nilai fungsi tujuan atau nilai Z, yaitu 30.000 dikali dengan 9 ditambah 220.000 dikali dengan 10 ditambah 240.000 dikali dengan 13 ditambah 110.000 dikali dengan 7 ditambah 200.000 dikali dengan 9 ditambah 300.000 dikali dengan 4
maka menghasilkan 9.360.000. Setelah itu dilakukan pengujian biaya transportasi kembali, yaitu yang pertama segi 4 Agen 1 Jakarta dengan jalur Agen 1 Jakarta dikurangi Agen 1 Semarang ditambah Agen 3 Semarang dikurangi Agen 3 Jakarta menghasilkan 3. Lalu selanjutnya ada segi 4 Agen 1 Belambangan, yaitu dengan jalur Agen 1 Belambangan dikurangi Agen 1 Semarang ditambah Agen 3 Semarang dikurangi Agen 3 Jakarta ditambah Agen 2 Jakarta dikurangi Agen 2 Belambangan menghasilkan 9. Selanjutnya ada segi 4 Agen 2 Semarang dengan jalur Agen 2 Semarang dikurangi Agen 3 Semarang ditambah Agen 3 Jakarta dikurangi Agen 2 Jakarta menghasilkan 2. Pada segi 4, A2 ke Surabaya dengan jalur A2 Surabaya dikurangi A1 Surabaya ditambah A1 Semarang dikurangi A3 Semarang ditambah A3 Jakarta dikurangi A2 Jakarta didapatkan hasil sama dengan 2. Lalu segi 4, A3 ke Surabaya dengan jalur A3 Surabaya dikurangi A3 Semarang ditambah A1 Semarang dikurangi A1 Surabaya didapatkan dengan hasil sama dengan 5. Lalu yang terakhir segi 4 Agen 3 ke Belambangan dengan jalur A3 Belambangan dikurangi A3 Jakarta ditambah A2 Jakarta dikurangi A2 Belambangan didapatkan dengan hasil sama dengan 5. Nah, dari keenam pengujian tersebut sudah didapatkan tidak ada nilai yang negatif. Jadi nilai fungsi tujuan atau nilai Z pada studi kasus kali ini sudah dianggap paling minimum. Maka kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu perusahaan tersebut sebaiknya mengirim bahan bakar dari Agen 1 ke Semarang sebesar 30.000 galon, Agen 1 ke Surabaya sebesar 220.000 galon, Agen 2 ke Jakarta sebesar 240.000 galon, Agen 2 ke Belambangan sebesar 110.000 galon, Agen 3 ke Jakarta sebesar 200.000 galon, dan Agen 3 ke Semarang sebesar 300.000 galon, karena akan memberikan total biaya pengiriman yang minimum yaitu sebesar Rp9.360.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.